pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dibaptis oleh Roh Kudus sekali seumur hidup. Jadi kalau saudara dibaptis sama Roh Kudus sekali seumur hidup. Tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus itu terjadi setiap hari, berulang-ulang. Ketika saudara meminta supaya Roh Kudus memenuhi hidup saudara, maka hidup saudara akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Dan ada sukacita ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita. Dan ada sesuatu yang berubah ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita. Firman Tuhan berkata begini, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-43 berkata begini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat 46 masih di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 46 dan 47 berkata, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, para rasul dan orang percaya dibaptis dengan Roh Kudus, kehidupan mereka jadi normal. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang berubah, yang diubahkan. Kita dari gelap, kita kepada terang Kristus. Kita dari manusia lama, kita menjadi manusia baru. Kita dari yang terkutuk, dikutuk, kita menjadi orang yang dikasihi, beroleh kasih karunia. Kehidupan kita yang dahulunya tanpa tujuan, kita harusnya hidup tinggal di neraka, sekarang kita pasti ke surga. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang berubah. Dan ketika para rasul dibaptis oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kehidupan mereka berubah. Dari yang tidak normal, sekarang kehidupan mereka jadi normal. Apa maksudnya, pastor? Saudara harus paham bahwa kewarganegaraan kita ada di sorga. Yang percaya bilang amin. Sebab kewarganegaraan kita bukan di bumi ini. Sekalipun kita warga negara Republik Indonesia, tetapi kewarganegaraan kita di sorga. Dan kehidupan di bumi ini tidak normal kalau kita mau pakai di sorga. Kehidupan kita ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup yang tidak normal jadi hidup yang normal. Orang mungkin berpikir, yang penting kita sudah terima Roh Kudus, yang penting kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus, dan saya sudah percaya kepada Kristus. Kemudian hidup saya seperti yang lama, hidup saja sesuai dengan kehidupan yang lama. Hidupmu tidak normal. Ketika engkau hidup yang lama, engkau pakai, engkau berpikir itu hidup yang normal, nanti di surga, engkau buka pintu surga dan engkau lihat, kiapa ini nyandak sama dengan yang kita dah hidupi di bumi. Buka pintu surga, salah tampak. Saudara pergi,
buka satu pintu. Ini baru sama. Berarti kita di sini tidak normal. Hidup yang diubahkan oleh Roh Kudus adalah hidup yang normal. Ketika Rasul Paulus diubahkan oleh Roh Kudus, dia dari menyangkal Kristus, dari pembunuh, pengejar orang-orang percaya, penganiaya tubuh Kristus, dia kemudian memberi diri, dia rela memberitakan siapa Kristus, bahkan dia rela menderita karena Kristus. Itu hidup yang normal ketika dia percaya kepada Kristus. Dan kemudian Rasul Paulus dari kehidupannya yang lama, dia berpikir bahwa Yesus akan membawa keselamatan kepada bangsa Yahudi, kelepasan kepada bangsa Yahudi, dan aku akan ikut kepada guru yang akan memberikan kelepasan. Tetapi ternyata dia dapati bahwa Yesus tidak membawa kelepasan, dan dia dapati Tuhan yang dia percaya sekarang dihukum. Tetapi setelah Roh Kudus membaptis kehidupannya, bahkan setelah Yesus bangkit 40 hari dan menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-murid, mereka masih kurang percaya. Tetapi ketika Roh Kudus membaptis mereka, memenuhi para rasul, saat itu di Yerusalem ada sekitar 200 sampai 300 ribu orang keturunan Yahudi yang berkumpul dari berbagai bangsa untuk merayakan perayaan Paskah. Perayaan ucapan syukur, perayaan terbesar dari bangsa Israel, dari umat Yahudi, dari bangsa Yahudi. Dan kemudian saat itu Petrus sekalipun tanpa pendidikan, dia berdiri. Tanpa pendidikan tinggi, tanpa pendidikan formal yang tinggi, dia berdiri dan kemudian dia bersaksi tentang Yesus Kristus. Ketika dia bersaksi, 3.000 orang diselamatkan. Dari kehidupan yang tidak normal, ketika dibaptis oleh Roh Kudus, kehidupannya jadi normal. Dia berani memberitakan Injil. Ketika engkau hidup dan engkau percaya kepada Kristus, engkau perlu dibaptis oleh Roh Kudus supaya kehidupanmu menjadi normal. Mungkin engkau datang ke gereja, engkau berkata, sama juga itu orang gereja, nyandak kote perlu lei kita, sama saja. Dia le begitu, kita le begitu, ya. So sama juga itu orang, tukang gosip semua. Itu hidup yang tidak normal di dalam Kristus. Ketika engkau dibaptis oleh Roh Kudus, dulu engkau tukang gosip, sekarang engkau pemberita kabar baik. Dulu engkau penuh dengan sakit hati, iri hati dan dengki. Ketika engkau dibaptis oleh Roh Kudus, hidupmu jadi normal. Engkau menjadi orang yang mengasihi orang lain, suka mengampuni. Dulu engkau tidak pernah mementingkan orang lain. Engkau selalu mementingkan diri sendiri. Ketika engkau dibaptis oleh Roh Kudus, sekarang hidupmu tidak sama lagi. Bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan engkau kemudian merendahkan diri dan menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Engkau sulit mengampuni. Tetapi ketika engkau dibaptis oleh Roh Kudus, hidupmu yang tidak normal sekarang jadi normal. Sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Jangan sampai waktu orang masuk surga, orang buka, kenapa beda Kok beda ya? Pastikan ketika engkau masuk surga, engkau sudah hidup normal. Wah, ini kita bicara hidup. Cara hidup kerajaan sorga. Cara hidup yang memberitakan Kristus. Cara hidup yang memuliakan Tuhan. Cara hidup yang bersyukur. Cara hidup yang selalu melihat kepada Kristus, bukan kepada keadaanku. Cara hidup yang selalu membawa terang Kristus kemana saja. Cara hidup yang selalu bisa mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, saya akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, kata firman Tuhan, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Pastikan hidupmu jadi hidup yang normal. Ketika engkau dibaptis dengan Roh Kudus, ketika engkau dibaptis oleh Roh Kudus, hidupmu berubah dari yang tidak normal jadi normal. Kalau ada yang bilang ngana ndak normal ngana pe hidup, itu karena dia orang dunia. Tapi kalau dia bilang ngana ndak normal, puji Tuhan, berarti ngana normal.
Kan begitu ya. Kalau ada orang yang bilang, ngana dok, kurang manyanyi. Kita buka sana ngana pe, tanpa beras, nya ada beras. Mar tetap bersuka cita. Nya normal ngana no. Stegi. Justru karena kita nggak punya apa-apa, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Karena ada kuasa di dalam ucapan syukur. Itu kehidupan yang normal. Dan saudara tahu, kehidupan yang normal adalah kehidupan yang memberitakan Kristus kepada orang lain. Banyak orang berpikir bahwa kebutuhan terbesar dunia ini, kebutuhan terbesar bumi ini adalah kebutuhan akan kasih sayang. Ya, dorang kasih survei. Kebutuhan terbesar manusia adalah kebutuhan akan kasih sayang. Setelah itu kebutuhan akan diperhatikan. Baru kebutuhan akan sesuatu yang lain. Tapi saya mau katakan, kebutuhan terbesar manusia adalah kebutuhan akan keselamatan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Sebab semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia, tidak ada terkecuali. Dia mau kaya, miskin, pendidikan, tidak berpendidikan. Dia mau tinggi, pendek, kurus, gemuk. Dia butuh juru selamat, namanya Yesus. Dan kalau Anda terima Roh Kudus hari ini, Anda perlu memberitakan Kristus kepada mereka. Jangan sampai kita, pastor bilang, jangan sampai itu bobo belerang neraka. So ndak bobo. Orang so tidak punya sense, tidak punya hati atau so ndak berasa apa-apa. Padahal orang punya karyawan, orang punya keluarga, orang so bobo neraka, so bobo belerang neraka. Tapi orang tutup mata. Yang penting kita diselamatkan. Itu cukup bagiku. Ada orang lain yang perlu Yesus. Mungkin engkau adalah orang satu-satunya orang yang bisa menceritakan Kristus kepada mereka. Jangan cuma minta Tuhan Yesus menjadi milikmu sendiri, tetapi jadikan Yesus juga milik orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun saya pendeta, kadang memberitakan Injil bukan perkara yang mudah. Hari Selasa minggu lalu saya naik ojek dari Citraland ke MCM. Saya pesan taksi online. Dan kemudian dia datang. Dia tanya, Pak Ramli? Saya bilang, oh yo. Kong kita bilang dia penama. Bapak ini, ya, saya naik. Waktu naik, sebelum keluar palang, ada suara bilang, Injili dia. Tapi saya tidak bilang tadi pagi, saya potong dulu ceritanya sebelum keluar palang. Paginya, sebelum saya keluar rumah, saya ingat, saya berdoa demikian. Tuhan, satu jiwa hari ini. Sebelum keluar rumah, saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, satu jiwa hari ini. Saya bilang, satu jiwa hari ini. Dan kemudian pulang. Waktu pulang dari Bitung, karena ada pelayanan di Bitung, saya pikir gak ada jiwa diselamatkan. Tapi hari itu, saya pesan taksi online. Sebelum keluar Palang Citraland, ada suara bilang begini, Injili. Saya bilang, tunggu dulu. Dia bawa motor terus di jalan, suara itu terus terngiang di telinga. Injili pak dia. Jalan terus. Injili pak dia. Masih tetap keras. Nanti Jo. Injili. Nanti Jo. Pas turun sampai di kasih ibu, saya semua turun, itu suara keras. Injili pak dia, ini kesempatan terakhir. Saya bilang, baik, siap. Saya langsung tanya, Pak, sebelum saya bayar, saya mau tanya satu pertanyaan.
Walaupun saya ada tanya banyak pertanyaan, tapi dimulai dengan satu pertanyaan. Saya bilang, Pak maaf ya, kalau Bapak mati sekarang, Bapak mau kemana? Ke surga atau ke neraka? Bapak bilang, saya orang Kristen, tapi kita perbuatan so keterlaluan. Jadi saya tidak tahu saya mau masuk surga atau neraka. Pas! Saya injili dia, saya cerita tentang Yesus. Siapa yang tidak tahu Yesus? Saya bilang, Tuhan Yesus dia itu Allah, dia mengasihi semua orang. Makanya dia datang ke dunia ini karena cuma dia satu-satunya yang sanggup menebus dosa manusia. Satu-satunya. Dan kemudian dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan dosanya Bapak. Dia mulai buka dia punya helm, buka dia punya masker. Saya lihat wajahnya. Saya mulai terus memberitakan firman, Injil kebenaran. Saya bilang dia mati pada hari yang ketiga, dia bangkit dan kemudian dia hidup selama-lamanya, dia menang atas maut. Dia naik ke sorga, tetapi dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Ada Roh Kudus yang dia sediakan, dia berikan untuk kita bersama-sama dengan kita. Dan pada waktunya, saya nggak tahu, hanya Bapa di sorga yang tahu. Pada kali yang kedua dia akan datang kembali menjemput orang yang percaya. Bapak mau percaya. Dia mau percaya. Dan saya berdoa. Ketika kita berdoa, selesai berdoa, dia tanya, sudah selesai? Saya pikir sudah selesai. Dia tanya sama saya, Pak saya mau tanya, boleh? Saya bilang, oh boleh. Dia tanya, dia cerita bahwa dia tahun lalu anaknya mati, meninggal umur 3 tahun. Dan dia menyimpan rasa sakit hati kepada Tuhan. Dia marah sama Tuhan. Anaknya mati. Saya tidak tahu jawaban apa yang harus saya berikan. Tapi saya cuma bilang, tapi Pak, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan pasti punya rencana. Dan kalau Bapak dipakai Tuhan, dipilih sama Tuhan untuk mengalami peristiwa ini, Bapak bisa ceritakan kepada orang lain untuk memberikan kekuatan iman kepada mereka. Dan kemudian saya doakan dia dengan keluarganya. Setelah selesai berdoa, saudara, bapaknya nangis. Saya hampir nangis. Saya lihat dia, saya berkaca-kaca tapi tidak sampai meneteskan air mata, tapi bapaknya menangis, saudara. Dan saya lihat ketika selesai berdoa, muka raut wajahnya berubah. Ada sukacita dan ada kemenangan. Saya lihat, ada kemenangan. Setelah itu singkat cerita saya sudah selesai. Saya ambil nomornya, saya kontakkan dengan dia. Saya tetap mendoakan dia. Karena saya janji saya berdoa untuk dia. Dan kemudian saya mau bayar, dia bilang, "Nggak usah Jo Pak." Kita bilang, "Jangan, kamu bekerja, saya tahu kamu bekerja, kamu harus dapat upah." Saya bayar dia. Setelah itu dia pergi. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Sukacita besar dari surga ada di dalam hati saya. Dia ndak lia, tetapi kemudian kita berlompat di muka situ. Tak ada lia-lia dulu, ndak ada orang. Di muka kasih ibu, kong kita berlompat. Yes, satu jiwa diselamatkan dari gelap kepada terang. Dari neraka ditarik kepada Kristus, kepada sorga. Satu jiwa lagi diselamatkan. Haleluya. Saya bersyukur dipakai sama Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah, tetapi oleh karena Rohku, kata Tuhan. Ada Rasul Petrus ketika dia dihadapkan ke mahkamah agama. Ketika dia disidang, dia tidak tahu harus berkata apa. Tetapi Roh Kudus bilang, maju dan engkau akan diberikan perkataan dari Roh Kudus yang akan memimpin engkau untuk berkata-kata. Dan saya percaya ketika kita maju, mengizinkan Tuhan memakai kehidupanmu, maka Roh Kudus yang akan memakai kehidupan kita untuk bersaksi kepada banyak orang. Jangan sampai itu bau neraka orang sudah dapat cium, atau orang sendiri yang batutu hidung, bau. Lihat orang, bau dia, orang neraka.
Ini bau surga. Batamang deng dorang jo. Bau-bau surga. Jangan sampai ada orang yang ke neraka karena kita tidak memberitakan firman. Kalau saudara dengar firman Tuhan hari ini dan saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Kudus berbicara dalam hatimu, jangan tunda. Katakan firman, beritakan Injil, keselamatan terjadi dan ada sorak-sorai di surga karena satu jiwa diselamatkan.